Kamu pasti kenal kan dengan nama Maria Montessori. Nah, tapi udah tahu belum pemikiran-pemikirannya, prinsip-prinsip gagasannya, isi kepalanya apa aja? Nah, yuk kita belajar bareng. Saya mau bahas dua pandangan atau dua prinsip Maria Montessori tentang pendidikan anak ya. Nah, materi ini saya dapatkan dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Kolombo, edisi Maria Montessori ya. Oke, prinsip yang pertama adalah pendidikan harus dimulai sejak lahir. Nah, Maria Montessori ini berpendapat bahwa anak itu adalah paket potensial, jadi bukan paket jadi. Maksudnya gimana? Jadi anak itu punya potensi-potensi yang mungkin saja terpendam, belum terlihat, dan oleh karena itu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua perlu mengaktifasi, perlu menggali apa aja potensi anak itu. Jadi bukan paket jadi yang sudah bisa melakukan banyak hal, melakukan suatu hal A, B, C ketika sejak lahir sudah bisa, tapi bukan seperti itu ya. Anak itu paket potensial. Jadi apa aja potensinya? Nah, itu yang harus digali, diaktifasi dengan cara menyediakan situasi yang mendukung, menyediakan berbagai sarana yang mendukung anak untuk menggali, menumbuhkan, memperlihatkan, mengangkat potensinya itu apa saja. Nah, pesannya Maria Montessori, jangan sampai ada potensi anak yang terpendam bahkan sampai lenyap karena lingkungan tidak mengizinkannya, karena tidak didukung, bahkan itu tidak terlihat dan sampai lenyap sama sekali ya. Oke, prinsip yang kedua adalah Maria Montessori berpandangan bahwa anak adalah kendaraan menuju perubahan umat manusia. Jadi kita perlu melihat anak adalah aset untuk masa depan ya. Itulah kenapa orang-orang itu ingin punya keturunan, karena ingin ada generasi yang melanjutkan cita-cita, melanjutkan perjuangan untuk memperbaiki peradaban di kedepannya ya. Kalau kita punya mimpi, kehidupan atau peradaban umat manusia di generasi berikutnya itu jauh lebih baik daripada generasi saat ini, maka kita perlu menyiapkan anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, menggali potensinya sebaik mungkin, mengaktifasinya, kemudian jangan sampai kita mengubur potensi yang dimiliki oleh anak ya, karena tidak mendukungnya, karena larangan ini itu, sehingga menghambat mereka memunculkan dan mengembangkan potensinya. Nah, anak ini adalah aset untuk generasi mendatang ya. Jadi jangan sampai kita melihat anak itu sebagai beban, karena di tangan mereka lah kunci perubahan di masa depan itu akan semakin baik lagi. Nah, kalau kita melihat anak sebagai beban dan memperlakukan mereka dengan tidak proporsional, dengan tidak pas, tidak menggali potensinya, merasa berat untuk mendukung potensi-potensinya, maka jangan harap untuk mendapatkan, mewujudkan generasi yang lebih baik, peradaban manusia yang lebih baik. Nah, kalau kita melihat jangka panjangnya ya, visi jangka panjang bahwa generasi ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang ini, maka kita perlu mempersiapkan segala-galanya, memberikan yang terbaik, pendidikan-pendidikan yang terbaik, menggali potensinya, mendukung potensinya, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak untuk membantu kemanusiaan di masa mendatang yang lebih baik ya. Oke, kira-kira itu dua prinsip Maria Montessori tentang pendidikan anak ya. Nah, kita akan bahas topik lain yang masih seputaran pendidikan anak dan masih dari Maria Montessori di video berikutnya. Nah, teman-teman jangan lupa follow akun saya dan kasih tanda like, save maupun share ke sebanyak mungkin teman-teman ya. Filosofi pendidikan Montessori. Nah, teman-teman siapa sih yang nggak kenal dengan Maria Montessori? Beliau adalah tokoh pendidikan asal Italia yang namanya sangat-sangat tenar di kalangan dunia pendidikan ya. Dan diidentikan dengan sebuah atau salah satu metode dalam pendidikan anak. Nah, kali ini kita belajar bareng yuk tentang Maria Montessori, tentang prinsip-prinsipnya, gagasan-gagasannya. Nah, saya mau share tentang filosofi pendidikan Maria Montessori. Nah, materi ini saya dapatkan dari ngaji filsafat edisi Maria Montessori yang digelar di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta pada Juli 2023.
Nah, apa aja sih filosofi pendidikan Montessori? Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah respect for children. Jadi Maria Montessori mendorong kita orang dewasa untuk bisa menghormati, menghargai anak. Posisikan anak itu sama seperti kita, sebagai sama-sama manusia yang punya keinginan, yang punya minat, yang bisa merasa nyaman dan tidak nyaman. Anak-anak juga sama-sama manusia yang perlu diberi kesempatan. Biarkan anak-anak itu mencoba, berlatih, perkara salah, perkara keliru, berbuat salah itu hal yang wajar bagi anak. Biarkan mereka belajar dan biarkan mereka mengulangi, biarkan mereka untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan. Nah, sayangnya kita orang dewasa, kita orang tua itu seringkali nggak sabar dalam menangani, dalam mendampingi, dalam mendidik anak ketika mereka berkreasi, ketika mereka melakukan aktivitas, ketika mereka belajar, kita merasa mereka anak-anak itu sedang melakukan ulah ya, sedang berulah, dan kita memberikan respon yang negatif yang tidak mendukung mereka untuk terus belajar ya. Nah, ada satu petuah penting bahwasanya gelas yang rusak itu tidak sebanding dengan rusaknya mental anak. Jadi biarkan anak belajar, ada barang-barang yang rusak itu ya wajar karena mereka tidak tahu, mereka belum tahu, biarkan mereka belajar, mereka mengenal kesalahan-kesalahan dari yang mereka lakukan. Nah, maka jangan kita halang-halangi anak, jangan kita larang-larang anak, biarkan mereka melakukan eksplorasi, berkreasi, dan belajar untuk menemukan kebenaran, belajar dari kesalahan, dan lain sebagainya. Filosofi pendidikan yang kedua adalah absorbent mind. Jadi kira-kira pikiran yang menyerap ya. Nah, anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa-masa mereka menyerap segala informasi, mereka merekam lewat penglihatan, lewat pendengaran. Meskipun mereka secara bentuk mini ya, tapi jangan kira mereka tidak punya pikiran, mereka tidak punya perasaan. Mereka itu terlihat diam, tapi mereka mampu mengolah informasi, mengolah omongan, merekam apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Mereka bisa merasakan gimana perlakuan kita. Nah, makanya kita perlu sediakan lingkungan yang positif untuk mendukung kesehatan perkembangan mereka ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu bisa memaki-maki dengan fasih, ya bisa jadi karena dia merekam apa yang dia pernah dengar ya. Anak-anak itu bisa merokok, bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh, itu bisa jadi karena meniru, mengcopy dari yang pernah mereka lihat ya. Filosofi yang ketiga adalah sensitive period. Jadi periode anak punya sensitivitas yang tinggi, jadi ini adalah masa-masa yang baik untuk belajar ya. Nah, ada beberapa jenis lagi sensitive period ini. Yang pertama adalah sensitif keteraturan ya. Nah, jadi anak-anak yang baru lahir terutama itu punya rasa takut karena mereka baru beralih dari dunia teratur di dalam perut yang begitu tenang, begitu nyaman, dan keluar ke dunia yang cenderung lebih tidak teratur. Nah, di fase ini maka kita perlu bangun rutinitas, bangunkan jadwal bagi mereka. Ini waktunya tidur, ini waktunya makan, ini waktunya minum susu dan lain sebagainya, itu perlu kita atur ya untuk menciptakan rasa nyaman pada anak. Nah, yang kedua adalah fase-fase sensitif bergerak ya. Jadi ini adalah fase anak melatih sensor motorik ya, otot-otot kasar dan otot halus. Nah, ini kita pastikan kita sediakan ruang dan lingkungan yang aman ya. Benda-benda yang sekiranya berbahaya dan masih kita khawatirkan untuk terjadi sesuatu dan lain hal. Nah, itu kita sisihkan, kita singkirkan, dan kita siapkan benda-benda yang memang aman khusus buat anak ya. Nah, kemudian fase sensitif benda kecil ya. Jadi anak-anak itu pada periode tertentu ya, terutama masih bayi, itu punya kecenderungan untuk meraih, menjangkau benda-benda kecil ya, yang terlihat, yang mudah dipegang. Nah, itu adalah fase mereka latihan juga ya.
Ada periode sensitif bahasa, yaitu fase mereka mendengar, mengolah, merekam, dan meniru kata-kata atau bahasa yang mereka dengar dari lingkungan. Jadi pastikan kita sediakan kata-kata, biasakan mengucap kata-kata bahasa-bahasa yang baik-baik, yang positif, dan ini adalah fase atau periode yang baik untuk mengenalkan bahasa lain kepada anak ya. Jadi kalau kita ingin anak itu bilingual, bisa lebih dari satu bahasa, kita pengen mengajarkan anak bahasa lain selain bahasa utama kita, ini adalah periode yang tepat ya. Kemudian ada fase sensitif sosialisasi. Ini adalah fase ketika anak mulai kenal mana orang dekat, mana keluarga, dan mana orang asing. Kalau sebelumnya anak itu oke-oke saja, fine-fine saja, digendong atau berinteraksi dengan orang asing. Nah, ini adalah fase anak mulai mengenal, anak mulai merasa takut, merasa ragu, merasa sungkan ketika bertemu dengan orang baru atau orang asing ya. Nah, kemudian fase sensitif eksplorasi sensori. Jadi ini adalah fase anak menjelajahi atau mengeksplorasi berbagai indera ya, baik itu pengecapan, penglihatan, indera peraba, indera perasa, indera pendengaran. Nah, itu semuanya dieksplorasi oleh anaknya. Filosofi pendidikan yang keempat adalah educating the whole child. Jadi kita menyediakan pendidikan yang mendukung seluruh potensi anak. Jadi kita aktivasi semua sisi, berbagai sisi dari anak, baik itu fisik, emosional, mental, intelektualnya, semuanya. Nah, kenapa kita perlu aktivasi? Biar kita tahu mana yang menonjol pada diri anak. Jadi jangan sampai ada potensi yang kita tidak tahu, bahkan sampai terkubur ya. Nah, karena kita tidak mengaktifasi, atau mungkin kita mengaktifasi tapi tidak memberi dukungan yang proporsional, sehingga bisa jadi juga potensi itu terkubur. Nah, caranya gimana mengaktifasi berbagai sisi untuk menggali potensi anak? Nah, kita ajak ke berbagai aktivitas, ke berbagai tempat. Kita ajak anak itu baca buku, kita ajak anak mengobrol, kita ajak anak bermain puzzle, kita ajak main pasir, main yang kotor-kotor, kita ajak ke pasar, kita ajak ke masjid, kita ajak ke mall, kita ajak ke berbagai tempat supaya kita mengasah berbagai sisi, berbagai potensinya, memunculkan apa yang menonjol pada diri si anak. Jadi jangan cuman memunculkan atau mengasah satu sisi, misalkan rasionalnya saja atau emosionalnya saja atau sosialnya saja, tapi kita perlu gali, kita perlu ketahui semua sisi yang potensial pada anak. Filosofi pendidikan yang kelima adalah individualized learning. Jadi pembelajaran yang spesifik kepada karakter anak. Nah, karena tiap anak punya minat dan kebutuhan yang berbeda-beda, dan seharusnya pendidikannya tidak diseragamkan ya. Nah, maka kita perlu cermati apa yang dibutuhkan oleh anak ya. Jadi keunikan atau karakter atau gaya apa yang ada pada diri anak itu yang perlu digali dan perlu dioptimalkan ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan anak di air padahal dia adalah tipe di darat ya. Jadi sama seperti juga orang dewasa ya. Jangan sampai kita berdagang di medan bisnis padahal kita adalah tipe karyawan ya. Nah, sama juga seperti kita orang dewasa ya. Mungkin kita dalam hal hitung-hitungan matematika itu susah. Kemudian dari sisi ilmu sosialnya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi dari sisi kemampuan bahasa juga nggak bagus-bagus amat. Nah, jangan sampai anak kayak gitu ya. Itu tandanya belum terlihat atau belum tergali potensinya ya. Kalau aspek A, B, C itu masih belum terlihat potensial, maka berarti perlu menggali dan menggali lagi dan sampai menemukan apa potensi yang menonjol pada anak ya.
Oke, kira-kira itu kita sudah bahas 5 filosofi pendidikan dari Maria Montessori. Nah, di catatan saya masih ada 4 poin lagi ya, filosofi pendidikan Maria Montessori. Kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh kasih tanda like-nya, boleh komentar, sharing seputaran dunia filsafat, terutama yang sesuai dengan topik yang sedang kita bahas. Teman-teman juga boleh save video ini untuk ditonton di lain waktu dan sharing ke sebanyak mungkin teman-teman ya. Dan pastikan jangan lupa follow akun saya ini untuk mendapat bahasan menarik lainnya seputaran filsafat. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya yang membahas filosofi pendidikan Maria Montessori part kedua. Filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori part 2. Oke, kemarin kita sudah bahas 5 poin filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori. Jadi ada poin-poin diantaranya respect for children, absorbent mind, kemudian sensitive period, kemudian educating the whole child, dan individualized learning. Nah, kali ini kita akan bahas 4 poin lain tentang filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori. Nah, sebelumnya teman-teman kalau memang suka dengan kajian-kajian filsafat, boleh follow akun saya dulu supaya mendapatkan topik-topik atau bahasan seputaran filsafat yang tentunya nggak kalah menarik ya. Filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori yang pertama adalah freedom of movement and choice. Jadi kebebasan dalam bergerak dan memilih. Jadi kita orang dewasa, orang tua bertugas menyediakan, memfasilitasi anak untuk berkembang, memilih sendiri minatnya untuk berkreasi, mengikuti minatnya ya. Jadi ini masih berhubungan dengan poin respect for children, bahwa anak itu walaupun bentuknya mini, kita lihat eh, belum berkembang secara sempurna seperti orang dewasa, tapi bukan berarti mereka tidak punya keinginan, bukan berarti mereka tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kebutuhan. Nah, makanya mereka punya itu semua dan butuh difasilitasi karena mereka belum mampu menyediakan sendiri. Nah, kitalah orang tua, orang dewasa yang berkewajiban, bertanggung jawab untuk menyediakan segala-galanya untuk memastikan perkembangannya itu sehat ya. Filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori yang kedua adalah prepared environment. Nah, jadi masih berkaitan dengan poin sebelumnya bahwa kita perlu menciptakan lingkungan atau ruang belajar yang mendukung kebutuhan belajar anak, kebutuhan anak mengembangkan minat dan potensinya ya. Jadi nggak cuman pada diri kita sebagai orang tua, tapi kalau kita tinggal bersama dengan orang tua kita, paman, atau dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita. Nah, kita perlu memastikan supporting system ini benar-benar mendukung pembelajaran anak, benar-benar mendukung metode yang sedang kita terapkan dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak ya. Nah, jangan sampai anak menyerap dari lingkungan itu yang beraneka macam. Nah, filosofi pendidikan anak yang ketiga adalah intrinsic motivation. Jadi menumbuhkan, menghadirkan, memunculkan keinginan belajar dari dalam diri si anak. Nah, jadi yang perlu kita orang dewasa pahami adalah setiap aktivitas itu menciptakan keuntungannya sendiri ya. Jadi kita mempersilahkan, kita membolehkan, kita mengizinkan anak memilih aktivitasnya sendiri. Biarkan mereka melakukan keinginan aktivitasnya sendiri. Filosofi pendidikan anak yang ketiga ala Maria Montessori adalah intrinsic motivation. Jadi menumbuhkan keinginan belajar dari dalam diri si anak. Nah, yang perlu kita pahami sebagai orang dewasa adalah setiap aktivitas anak itu akan membuahkan hasilnya sendiri. Nah, jadi kita biarkan, kita izinkan, kita perbolehkan anak untuk memilih sendiri aktivitasnya dari yang didasari oleh dorongan dari dalam diri,
dorongan dari minatnya sendiri tanpa perlu kita atur-atur, tanpa perlu kita perintah-perintah. Dan ada satu tips dari Montessori agar kita tidak memberikan hadiah atau reward pada capaian-capaian yang telah diraih anak ya. Tujuannya apa? Supaya anak itu terus beraktivitas, terus berkreasi, tidak merasa cepat puas, dan terus bereksplorasi, melakukan aktivitas-aktivitas dan mengembangkan dirinya ya. Filosofi pendidikan anak yang keempat adalah independence. Jadi kemandirian untuk belajar. Nah, pada dasarnya apa yang kita ajarkan pada anak di fase-fase awal adalah untuk melatih kemandiriannya ya. Jadi kita melatih anak untuk melayani dirinya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita mendidik dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada si anak, bahwa anak itu mampu untuk mengambil keputusan sendiri, anak itu bisa yakin bahwa dirinya mampu melakukan banyak hal ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika dewasa nanti anak itu tidak lagi perlu untuk meminta konfirmasi atau persetujuan orang setiap kali mengambil keputusan. Nah, anak yang tidak dilatih mandiri, tidak dilatih untuk percaya diri sendiri, pada titik tertentu itu bisa tidak yakin atau tidak berkeinginan untuk punya cita-cita ya. Jadi anak yang tidak dilatih, tidak dibiasakan untuk mandiri, maka tidak punya kepercayaan diri, dan pada suatu titik anak ini akan ragu, tidak yakin untuk bermimpi karena tidak yakin bahwa dirinya bisa mewujudkan mimpi tersebut. Jadi cita-cita atau mimpi itu terasa terlalu jauh untuk dirinya sendiri yang tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri ya. Filosofi pendidikan anak yang kelima adalah auto education. Jadi lanjutan atau masih bersinambung dengan poin-poin sebelumnya. Jadi di auto education ini anak diharapkan mau, tahu dan mampu untuk belajar ya. Jadi anak itu punya kemauan dari dalam diri untuk belajar dan kemudian tahu apa yang perlu dia pelajari, apa yang mau dia pelajari, minatnya kemana, kemudian juga mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Belajar, kebutuhan belajarnya itu bisa dia tangani sendiri ya. Nah, itu semua dilakukan oleh anak itu sendiri ya, tanpa perlu diarahkan, tanpa perlu disuruh-suruh atau diatur-atur. Anak itu sudah bisa tahu apa yang dia perlukan, dia punya kemauan dan tahu harus apa untuk memenuhi kebutuhan belajarnya ya. Oke, kira-kira itu 5 filosofi pendidikan anak ala Maria Montessori part kedua ya. Nah, sebelumnya saya sudah posting part satunya, teman-teman yang belum nonton silahkan tonton di video judulnya Filosofi Pendidikan Anak ala Maria Montessori. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kasih tanda like-nya. Kalau teman-teman suka juga boleh di-share ke sebanyak mungkin teman dan jangan lupa follow akun saya untuk mendapat bahasan-bahasan menarik lainnya seputaran filsafat.